Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sudah 365 hari kita meniti, diiringi peristiwa silih berganti. Ada lembaran yang menjadi kenangan, ada pula harapan yang mesti ditunaikan. Semuanya terekam dalam ingatan dan tergurat menjadi catatan. Bersama saya, Arief Suditomo, inilah catatan akhir tahun 2021. It is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. Jika ada ungkapan badai pasti berlalu, maka dalam situasi pandemi kita juga harus belajar tentang badai yang bisa saja datang berkali-kali. Betul, kini tingkat penularan COVID-19 menurun drastis jika dibandingkan dengan ketika terjadi tsunami kasus pada bulan Juni hingga Juli lalu. Tapi faktanya corona masih ada di mana-mana. Corona belum musnah. Buktinya menyusul setelah varian Delta datang menyerang, Omikron tetap saja bertandang meski telah berusaha dihadang. Seperti yang sudah diperkirakan, kasus COVID-19 Omikron di Indonesia akhirnya ditemukan. 15 Desember 2021, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi kasus pertama Omikron yang menginfeksi petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Laju penyebaran COVID-19 varian Omikron semakin meningkat, berkembang relatif pesat, bahkan angkanya terus melesat. Jadi kemarin ada 47 ya. Karena ada satu orang di Jakarta yang ketemu dan itu transmisi lokal. Dua hari yang lalu ya. Nah, tadi pagi kita temukan lagi ada 21 orang, jadi totalnya ada 68. 21 orang ini semuanya datang dari luar negeri. Paling banyak datangnya dari negara Arab Saudi, kedua Turki, dan yang ketiga dari United Arab Emirates. Sebagian besar pasien Omikron merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri. Padahal pemerintah tak bosan-bosan meminta kesadaran publik untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bukan tidak mungkin Omikron menyebar masif dan massal jika kesadaran publik menjadi majal akibat bebal yang dilakukan secara kolosal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1, jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Negara mana yang mampu menaklukkan ekspansi pandemi COVID-19? Hingga saat ini, belum ada satupun negara di dunia yang berhasil keluar dari pandemi. Perjalanan pandemi menyerupai permainan yoyo, naik, turun. Buktinya, mutasi virus corona tak pernah berhenti melahirkan anak hingga cicit corona. Pandemi belum akan benar-benar lenyap karena faktor mutasi virus masih berlangsung dalam senyap. Karena di Indonesia sendiri mutasi dari varian Delta itu sudah lebih dari 25.
baik anaknya Delta atau cucunya Delta juga sudah terjadi mutasi di Indonesia. Varian Delta menjadi mutan corona yang paling meneror di Republik ini. Puncaknya, periode Juni-Juli lalu, kita mengalami kenaikan kasus yang amat tajam. Ketika itu, rumah sakit amat kewalahan. Bukan hanya tempat tidur perawatan yang tidak tersedia, instalasi gawat darurat pun amat penuh. Dan pasien harus daftar serta antre untuk hanya dapat masuk ke IGD. Indonesia bahkan sempat dilabeli sebagai epicentrum baru COVID-19 dunia. Pengalaman pahit serangan dahsyat varian Delta itu tentu menorehkan pelajaran amat perih nan pilu. Kenekatan warga yang bahkan cenderung berperilaku bebal, ditambah lemahnya penegakan protokol kesehatan, terpaksa harus dibayar mahal. Penularan meledak, pasien dan angka kematian melonjak, bahkan sistem layanan kesehatan hampir kolaps. Belum lagi ada pula perilaku-perilaku culas yang hanya berorientasi memburu rente di atas kesengsaraan masyarakat. Buktinya, nyaris di berbagai daerah, tabung oksigen serta isi ulangnya menjadi barang langka. Obat-obatan terapi COVID-19 pun harganya tak terkira. Kondisi itu tentu saja semakin menambah berat tugas pemerintah yang berupaya mengenyahkan wabah. Di lain sisi, PPKM darurat yang diberlakukan saat itu telah memukul sebagian besar rakyat. Penolakan untuk mematuhi aturan pengetatan muncul di sana-sini dengan alasan sulit mencari makan. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Selama periode Juni-Juli 2021, Indonesia mengalami horor kematian akibat COVID-19. Sebagai perbandingan, selama 15 bulan pertama pandemi menginfeksi pada Maret 2020 hingga Mei 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 sebanyak 50.000 orang. Tetapi hanya dalam rentang 9 minggu hingga awal Agustus 2021, angka kumulatifnya sudah menembus 100.000 orang. Selama bulan Juli, tercatat angka kematian paling memilukan lebih dari 32.000 jiwa dengan kematian harian rata-rata mencapai 1.500 jiwa. Tetapi perlahan-lahan namun pasti Indonesia bangkit melawan amukan pandemi. Kemampuan itu salah satunya terletak pada akselerasi vaksinasi yang dimotori oleh kepemimpinan yang kuat di berbagai daerah. Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi. Yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker. Pakai masker. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh jajaran Forkominda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan. Setahun lalu, sempat ada anggapan bahwa anak-anak bukan merupakan kelompok yang beresiko terpapar virus corona. Namun seiring munculnya mutasi corona dengan beragam varian seperti Delta dan kini Omikron, anak-anak pun mulai disasar dan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Setelah menargetkan kelompok lansia dan masyarakat umum, vaksinasi mulai difokuskan pada kelompok anak usia 6 hingga 11 tahun. Akselerasi vaksinasi menjadi salah satu sumbangsih memajalkan corona agar tak lagi ganas menginfeksi. Tapi bukan berarti keadaan sudah aman. Saat kasus mengalami tren penurunan, sejumlah kegiatan pelan-pelan dilonggarkan. Mobilitas pun
kini seolah sudah kembali normal. Pelonggaran memang diperlukan demi kebangkitan ekonomi, tetapi jangan biarkan sampai lepas kendali. Mobilitas penduduk saat ini terus mengalami peningkatan dibandingkan saat lonjakan kasus kedua di bulan Juli lalu. Peningkatan terjadi setidaknya pada 5 titik, yaitu pusat belanja, retail dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, kemudian perkantoran, dan lokasi transit. Kita memang mampu meredam sepak terjang corona gelombang kedua. Namun harus dicatat tebal-tebal. Keberhasilan itu hanya sementara. Sekali lagi, cuma sementara. Karena corona belum sepenuhnya sirna. Corona masih ada. Varian Omikron sangat dekat dengan kita dan sewaktu-waktu bisa kembali menebar duka. Mematuhi prokes sepatutnya pantang kendor agar pandemi corona tak lagi meneror. Dan semoga pandemi segera berubah menjadi endemi, bukan alih-alih menjadi hiperdemi. Meski kekerasan seksual berstatus darurat, namun celakanya belum mampu mengusik nurani para wakil rakyat. Mengapa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih mangkrak meski korban predator seksual kian banyak? Nantikan catatannya sesaat lagi. Tahun 2021 menjadi tahun yang kelam bagi perempuan dan anak-anak. Ya, kasus kekerasan seksual begitu marak, bahkan angkanya terus melonjak. Peristiwa itu tentu sangat memilukan sekaligus memantik kegeraman bahkan kemarahan. Indonesia pun darurat kekerasan seksual. Celakanya, meski kekerasan seksual berstatus darurat, rupanya belum mampu mengusik nurani para wakil rakyat. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih mangkrak meski korban predator seksual kian banyak. Memang terasa pahit dan terdengar seram, tetapi itulah fakta yang harus kita telan. Orang tua mana yang bisa menahan emosi melihat anak mereka menjadi korban kekerasan seksual? Orang tua mana yang sanggup menahan diri untuk tidak melampiaskan emosi ke pelaku yang sangat layak disebut sebagai predator seksual? Bejat, biadab, dan entah serapah apa lagi yang pantas dialamatkan kepada para predator seksual yang bertopeng sebagai guru di sekolah dan lembaga pendidikan keagamaan. Selama Desember saja, sudah terungkap 4 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh para oknum guru bejat itu. Heri Wirawan, pemilik pondok pesantren Tahfidz Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat, mengumbar syahwat kepada anak didiknya. Sedikitnya 12 santriwati yang mondok menjadi korban kebuasan perilaku hewani Heri. Entah sebutan apa yang pantas bagi pria bejat ini. Pasalnya, Heri beraksi sejak 2016 hingga 2021. Akibat perbuatan bejatnya itu, ada 9 bayi yang lahir dari rahim santriwatinya. Bayangkan, hingga 5 tahun Heri melakukan aksi biadab itu di berbagai tempat, mulai kamar hotel hingga apartemen. Parahnya lagi, Heri menggunakan dana bantuan siswa untuk menyewa hotel dan apartemen. Bukan cuma Heri yang pantas dilabeli predator seksual. Seorang guru agama sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah, tega mencabuli 15 siswinya. MAYH menjanjikan nilai mata pelajaran agama yang bagus untuk siswi yang menjadi korban perbuatan bejatnya itu. Kebejatan seorang guru juga dipertontonkan di Tasikmalaya, Jawa Barat.
seorang guru ngaji pondok pesantren diduga mencabuli lebih dari 9 santriwatinya. Rata-rata korbannya berusia 15 hingga 17 tahun. Pelaku bahkan melakukan aksi biadabnya berulang kali. Di Depok, Jawa Barat, meski memiliki 2 istri, seorang guru ngaji berinisial MMS mencabuli sedikitnya 10 siswi yang kerap mengaji di majelis taklim binaannya. Para korban yang berusia 10 hingga 15 tahun disuap pelaku dengan uang Rp10.000 agar tidak mengadu kepada orang tua masing-masing. Seorang guru agama di Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, ditangkap polisi Sabtu 20 November. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki. Sedikitnya ada 3 bocah dilaporkan sebagai korban yang masing-masing berusia 7, 8, dan 9 tahun. Kasus terungkap dari laporan orang tua seorang korban kepada Polresta Padang. Lebih ironis lagi, Mahkamah Syariah Aceh membebaskan terdakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur. Inilah vonis ketiga kalinya Majelis Syariah membebaskan terdakwa pemerkosaan terhadap anak sepanjang 2021. Peristiwa-peristiwa kelam itu hanyalah sebagian kecil dari daftar panjang kekerasan seksual yang terjadi sporadis bak jamur di musim hujan. Lebih memprihatinkan lagi, Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual di sekolah dan lembaga pendidikan keagamaan berada di peringkat kedua setelah universitas. Ketika pertanyaannya, mengapa di lingkungan pendidikan pesantren yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan itu masih terjadi kekerasan seksual? Karena sekali lagi kekerasan seksual didasarkan kepada cara pandang bahwa perempuan adalah subordinat atau objek seksual dari laki-laki. Maraknya kasus pelecehan seksual di sekolah dan lembaga pendidikan agama yang belakangan terungkap tentu saja membuat was-was. Bisa saja peristiwa itu adalah fenomena puncak gunung es. Yang kita khawatirkan apa? Ini adalah puncak gunung es. Ya, kita sedang investigasi, turunkan tim untuk melihat semua jajaran Kemenak kita minta turun melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau ada serupa, kita akan lakukan mitigasi segera. Jadi jangan tunggu seperti kejadian dulu baru. Tidak hanya di sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan, kebejatan juga terjadi di level sivitas akademika. Medio November, 2 kampus di Bali sempat menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasinya, tapi lantaran maraknya kasus kekerasan seksual. Sedikitnya 45 mahasiswa di 2 kampus menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah yang belum tercatat diduga jauh lebih banyak. Kasus pelecehan seksual hingga pencabulan di lingkungan perguruan tinggi sudah dalam taraf darurat. Meski memanen kritik dan polemik, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan menteri terkait kekerasan seksual di kampus. Tapi kita menanyakan dosen-dosen kita, apakah kekerasan seksual pernah terjadi di kampus Anda? Dan 77% merespon ya, kekerasan seksual pernah terjadi di kampus kita. Dan 63% dari kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan kasusnya. Ya. Jadi kita ini dalam fenomena gunung es yang kalau tinggal kita garuk-garuk sedikit saja, fenomena kekerasan seksual ini sudah di semua kampus sudah ada situasi ini. Lalu apa yang salah dengan dunia pendidikan ini? Celakanya, mereka yang terdidik dan memiliki label paham agama justru menjadi predator yang mengerikan. Pendidik, guru, ataupun dosen seolah memiliki kekuasaan untuk memainkan nasib anak didik mereka. Ancaman seperti itulah yang harus diusut tuntas. Tidak boleh ada kata maaf. Biarkan mereka membusuk di dalam penjara. Hukuman penjara saja juga tidak cukup.
Bagaimana pula dengan trauma korban yang melekat seumur hidupnya? Tidakkah itu menjadi pertimbangan para hamba hukum untuk membuat para predator tak bisa berkutik lagi? Lihat korban dong, jangan sampai diulangi lagi. Justru dengan kebiri itu, setidak-tidaknya yang bersangkutan nih, ya, saya sering menyebutnya Dajjal Durjana ini ya, biadab ini yang berkedok ustadz dan melabelkan agama ini. Kalau didiamkan, itu lebih membahayakan lagi. Sinyal lantang kedaruratan kekerasan seksual rupanya belum mampu mengusik nurani para wakil rakyat. Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual lagi-lagi mangkrak di tangan para legislator yang terhormat. Tuan dan puan di parlemen, kalian tak boleh tutup mata hanya karena masih ada perbedaan sudut pandang. Atau haruskah menunggu muncul hari yang lain dengan memangsa banyak korban? Memang sangat ironis perjalanan politik legislasi pembahasan RUU TPKS. Padahal bangsa ini dalam fase darurat kekerasan seksual yang berkecenderungan setiap waktu semakin bertambah banyak. Masih saja hal-hal yang bersifat substantif bagi perlindungan anak-anak bangsa tidak menjadi prioritas. Bahkan hanya diletakkan begitu saja dalam ruang prosedural. Marilah kita coba pikirkan kembali para korban predator seksual itu. Dan sekali lagi, jangan biarkan perempuan dan anak-anak terlahir dalam bahaya hanya karena menutup mata dan sejuta kilah. Kepada publik, tumbuhkanlah kesadaran dan keberanian. Gaungkan budaya melapor ketika mengalami atau menemukan kasus kekerasan seksual, karena bukan aib yang harus ditutupi. Jangan ada lagi istilah tutup mulut. Karena jika tabir keheningan yang menutupi tindakan bejat itu akhirnya terkoyak, kita berhutang budi pada keberanian para korban. Di saat pandemi COVID-19 masih menerpa, bencana alam bergantian menyapa. Bagaimana mengoptimalkan mitigasi agar risiko dan dampak bencana bisa tereduksi? Simak catatan selengkapnya sesaat lagi. Sejak Januari hingga menjelang tahun berakhir, di berbagai wilayah Indonesia, bencana selalu mampir. Bencana datang pada waktu yang tak dinyana, bukan hanya karena intensitasnya, tetapi juga beragam bencana yang melanda. Banjir, longsor, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi datang silih berganti menimpa bumi pertiwi. Optimalisasi mitigasi menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko dan dampak bencana termasuk meminimalkan jumlah korban jiwa. Masyarakat dunia hari ini mengalami bencana alam 3 kali lebih sering daripada masa beberapa tahun silam. Apakah itu pertanda bumi kian tidak stabil? Ataukah semesta tak lagi bersahabat dengan kita? Awal tahun 2021, Indonesia dirundung sejumlah bencana. Pertengahan Januari, di Sumedang, Jawa Barat, bencana longsor merenggut 36 korban jiwa dan 4 orang dinyatakan hilang. Belakangan, longsor terjadi akibat adanya curah hujan yang tinggi dan faktor geologi kerentanan gerakan tanah di wilayah tersebut. Menyusul kemudian gempa bumi yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat. Trauma gempa dahsyat 12 tahun silam, banyak warga yang berhamburan dan menyelamatkan diri dari bangunan ambruk akibat diguncang gempa. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem akibat siklon tropis Roja mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Sebelumnya, BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrem dan sekaligus meneguhkan dampak perubahan iklim benar-benar nyata dan dahsyat.
Hampir 4 pekan banjir melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan 12 kecamatan di sekitarnya. Akibatnya, 10.000 lebih kepala keluarga atau 33.000 jiwa terpaksa mengungsi di sejumlah titik. Tidak hanya di Kalimantan, banjir juga merendam di berbagai daerah di sebagian Pulau Jawa. BMKG telah mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia harus mewaspadai cuaca ekstrim imbas La Nina. Belum tuntas menangani bencana erupsi Semeru, gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur, 14 Desember 2021. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami, meski kemudian peringatan negara paling rawan resiko bencana di dunia. Pemerintah sendiri telah memiliki rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Kompleksitas beragam bencana alam membawa banyak pelajaran bagi pengelolaan bencana di Indonesia. Optimalisasi mitigasi menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko dan dampak bencana, termasuk meminimalkan korban jiwa. Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita beratkan, bukan itu. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, beribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi. Kebijakan untuk mengurangi resiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tidak boleh ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal.
Itulah kesedihan yang dirasakan Presiden Joko Widodo lantaran mental inlander masih ada di tengah masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara lain, bahkan semakin dihargai oleh dunia. Sebagai bangsa pemimpin, Jokowi tak ingin Indonesia kehilangan orientasi tersebut. Dan inilah saatnya pembuktian itu. Setelah menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Italia, Indonesia memimpin dunia melalui presidensi G20 selama setahun ke depan. It is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Tidak ada klub elit superpower ekonomi dunia yang lebih besar daripada G20. Peran penting dari organisasi G20 itu dapat terlihat dari beberapa fakta, antara lain berkontribusi 85% terhadap perekonomian dunia, memberikan sumbangan sekitar 75% terhadap perdagangan global, dan mewakili sekitar 60% dari seluruh penduduk bumi. Semua anggota G20 juga memiliki peran geopolitik yang sangat besar dalam berbagai bidang, sehingga sangat strategis dalam menentukan kehidupan umat manusia. Dengan melihat besarnya peran dari G20, kita dapat menyimpulkan bahwa G20 bukan hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, melainkan juga menjadi penjaga gawang stabilitas politik dan ekonomi global. Bukanlah berlebihan apabila Indonesia memegang presidensi G20, itu artinya sama dengan memimpin dunia untuk jangka waktu setahun ke depan. Pergantian presidensi G20 kepada Indonesia bukan hanya sebuah kehormatan yang luar biasa, sekaligus juga memberikan pandangan kepada semua negara bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar. Ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Organisasi G20 didirikan pada tahun 1999 yang diprakarsai oleh negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G7. Tujuan utamanya sebagai forum koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tahun, agenda G20 selalu berubah mengikuti perkembangan terbaru di tahun tersebut. Untuk periode 2021-2022, ada beberapa isu penting dan menarik yang telah diusulkan menjadi agenda utama bagi anggota G20 untuk dicarikan solusinya. Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Saya ingin presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Lalu apa dampak kepemimpinan Indonesia di forum G20 bagi kepentingan nasional kita? Dari sisi ekonomi, pelaksanaan berbagai pertemuan, seminar, dan agenda lain yang jumlahnya sekitar 150 kegiatan akan menyumbangkan sedikitnya 7 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Ada pula potensi peningkatan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah dan melibatkan UMKM
serta sedikitnya 33.000 tenaga kerja. G20 itu begitu relevan dan penting banget mempengaruhi hajat hidup dunia, hajat hidup orang Indonesia juga. Memang kadang-kadang ada yang mengatakan bahasanya bahasa policy, tapi kalau policy salah, dampaknya luar biasa besar bagi ekonomi dunia. Ekonomi dunia bisa menjadi tidak tumbuh atau bahkan mengalami potensi krisis. Sementara dari kacamata politik, presidensi G20 akan memperkuat peran Indonesia dalam konteks leadership dan geopolitik global. Ini artinya Indonesia akan dilihat sebagai negara berkembang pertama yang mampu menjadi presidensi G20 yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara maju. Menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang. Negara kaya membantu negara miskin. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Sudah sepantasnya Indonesia menyandang jabatan bergengsi itu, mengingat ekonomi kita saat ini telah menduduki posisi ke-15 apabila diukur dari PDB nominal dan menduduki posisi ke-7 apabila diukur dari PDB yang berbasis Purchasing Power Parity. Bahkan, posisi ekonomi Indonesia diramalkan akan terus meningkat dalam jangka panjang dan berpotensi menjadi the Big Five kekuatan ekonomi global pada 2045 mendatang. Bolehlah kita berharap pada 2045, Indonesia bukan hanya menjadi salah satu pelaku ekonomi terbesar di dunia, melainkan juga mampu menjelma menjadi negara maju. Apabila ramalan tersebut benar-benar terwujud, momen itu tentunya akan menjadi kado terindah memperingati 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia pada 2045. Indonesia Emas. Saya mengundang para delegasi untuk datang ke Indonesia, untuk melihat keindahan alam Indonesia, untuk menyaksikan keunikan keragaman budaya Indonesia, dan merasakan keramah tamahan masyarakat Indonesia. Kami akan menyambut Bapak Ibu semua dengan penuh kegembiraan dan tangan terbuka. Selamat datang di Indonesia. Metro TV